Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar CPNS BPPK Ciloto tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan diri kami dari kelompok 2, Angkatan 5, mewakili Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Saya sendiri, Wahyu Dwi Prasetyo, bersama dua rekan saya, Vivi Sefrinta Iza dan Syifa Rahmah Yulianti, akan memaparkan hasil fokus benchmarking kelompok pada instansi BNI Syariah, Tokopedia, serta tokoh pahlawan Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, saya akan menjelaskan hasil fokus benchmarking instansi BNI Syariah. Bank BNI Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia Persero. Sejak tahun 2021, terdapat keputusan dari pemerintah untuk melakukan merger 3 bank syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah, yang kemudian menjadi satu instansi bernama Bank Syariah Indonesia. Penerapan nilai-nilai aneka dalam BNI Syariah. Yang pertama, akuntabilitas. Pegawai BNI Syariah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak terlibat politik praktis, memberikan keterbukaan informasi, serta menjalankan amanah dalam pemberian gaji. Yang kedua, nasionalisme. BNI Syariah selalu melakukan kegiatan upacara bendera di hari-hari besar nasional, menjaga hubungan baik antar sesama pegawai, menggunakan batik setiap hari Selasa hingga hari Kamis, dan bekerja sama dengan beberapa wirausaha lokal. Yang ketiga, etika publik. BNI Syariah memiliki standar pelayanan pegawai yang baik, memberikan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan menjamin kerahasiaan data nasabah. Yang keempat, komitmen mutu. BNI Syariah mewajibkan pegawainya mengikuti pelatihan, melakukan evaluasi kinerja, memberikan penghargaan dan apresiasi karyawan teladan, dan pengembangan diri melalui program beasiswa pendidikan. Dan yang kelima, anti korupsi. BNI Syariah rutin mengadakan kajian keagamaan, memberlakukan aturan tegas terkait tindakan korupsi, sosialisasi pencegahan tindak korupsi, membuat program Know Your Employee untuk meningkatkan hubungan baik antar sesama pegawai, dan melakukan rotasi pegawai secara berkala. Selanjutnya, hasil benchmarking berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vivi. Atas kesempatannya dan waktunya, Mas Wahyu. Saya, Vivi Sefrinta Iza Afkarina, akan memaparkan hasil benchmarking saya, yaitu tentang salah satu e-commerce buatan asli anak Indonesia, tentang Tokopedia. Jadi Tokopedia.com merupakan salah satu mall online yang bisa kita nikmati saat ini dan mall online yang terbesar di Indonesia. Dan di Tokopedia ini memungkinkan setiap individu, UMKM, usaha kecil, dan brand-brand yang mempunyai bisnis atau jual barang itu bisa dilakukan secara online dan dibuka dan dikelola melalui Tokopedia. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir tahun 2015, layanan Tokopedia bisa digunakan semua orang secara gratis. Dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet, Tokopedia memiliki program yang sangat mendukung usaha mikro, menengah, kecil, dan menengah, dan perorangan untuk mengembangkan usaha produk secara online. Bahkan berkat Tokopedia mengembangkan bisnisnya dalam bidang online, Tokopedia telah meraih beberapa penghargaan, khususnya di bidang marketplace pada tahun 2014, pada tahun 2016, dan bahkan pada tahun 2018, Tokopedia telah berhasil menjadi aplikasi terbaik pilihan masyarakat di Google Play. Nilai-nilai dasar Tokopedia adalah selalu berpijak di tanah atau humble, pantang menyerah, determination, semangat atau passion, kecepatan, speed, dan keberanian atau courage. Tokopedia menjamin kualitas lebih aman dan bebas penipuan, karena pembayaran baru diteruskan kepada pihak penjual setelah barang diterima. Selain itu, Tokopedia mudah untuk mendapatkan kepercayaan pembeli baru, tidak perlu repot dengan cash on delivery.
pembeli akan merasa aman berbelanja produk berkat fasilitas rekening bersama dari Tokopedia. Selain itu, hitung ongkos kirim dan tracking pesanan dapat dilakukan secara otomatis dan real-time. Penerapan nilai-nilai aneka di Tokopedia. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Menjadi e-commerce terpercaya dengan dibuktikan beberapa penghargaan yang diperoleh Tokopedia sejak tahun 2014 sampai 2018. Sistem pembayaran terpercaya dengan adanya transparansi tracking pesanan yang dapat dilacak oleh konsumen dan menjamin keamanan konsumen sehingga bebas dari penipuan online. Nilai kedua yaitu nasionalisme. Memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di wilayah pelosok atau wilayah pedesaan, untuk mendapatkan barang seperti yang ada di perkotaan. Nilai yang ketiga yaitu etika publik. Konsumen bisa belanja dari rumah sehingga mengurangi pergerakan penduduk sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah di era pandemi COVID. Nilai keempat yaitu komitmen mutu. Misi Tokopedia mencapai pemerataan ekonomi secara digital dan fokus pada pelanggan dengan cara build away some product dan give best service. Nilai yang kelima dan yang terakhir yaitu anti korupsi. Tokopedia memberdayakan 90% penjual berskala mikro, dan Tokopedia mampu mengadop fasilitas belanja dari pemesanan sampai pengiriman secara mandiri dan terintegrasi dengan aplikasi Tokopedia. Teman-teman, itu semua paparan terkait hasil benchmarking Tokopedia yang dikaitkan dengan nilai-nilai aneka yang harus dipegang teguh oleh para ASN. Dan untuk hasil benchmarking berikutnya berupa tokoh pahlawan yang akan disampaikan oleh teman saya, Syifa Rahmah Yulianti. Kepadanya dipersilahkan. Oke Vivi, terima kasih. Perkenalkan, saya Syifa Rahmah Yulianti yang akan memaparkan hasil benchmarking salah satu tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kartini adalah putri tertua keturunan keluarga Ningrat Jawa atau keluarga bangsawan. Tidak hanya pesohor di kala itu, keluarga Kartini dikenal sangat cerdas. Emansipasi wanita mulai menggema di Indonesia atas jasa Kartini. Dia menjadi tokoh yang aktif memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. Kartini ingin menunjukkan kepada dunia jika perempuan tidak hanya konco winking. Artinya, perempuan bisa berperan lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang pendidikan. Tetapi keinginan Kartini untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi harus terkubur, karena beliau harus menikah dengan seorang bangsawan Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adi Ningrat. Kartini tetap berjuang memperhatikan kaumnya. Kartini menuangkan pemikirannya lewat tulisan-tulisan yang kemudian hari diterbitkan menjadi buku kumpulan surat Kartini yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Balai Pustaka. Suaminya memberi kebebasan dan mendukungnya mendirikan sekolah wanita di Semarang yang saat ini disebut sebagai Gedung Pramuka. Berikut adalah penerapan nilai-nilai aneka dalam tokoh Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, nilai akuntabilitas. Raden Ajeng Kartini memberi contoh dan teladan untuk selalu semangat memperjuangkan cita-cita sehingga beliau menjadi pelopor emansipasi wanita yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk persamaan hak derajat perempuan dan laki-laki. Yang kedua, nilai nasionalisme. Raden Ajeng Kartini mengedepankan nilai-nilai leluhur Jawa berupa kesopanan dan budi pekerti, serta memiliki gagasan dasar pembentukan sebuah bangsa yang ideal. Menurut beliau adalah pendidikan yang seimbang antara cipto, yaitu nalar, dan roso, yaitu akhlak. Raden Ajeng Kartini rela berkorban mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini dibuktikan pada saat beliau umur 12 tahun, beliau tidak melanjutkan sekolah karena mematuhi perintah ayahnya dan memenuhi aturan Jawa. Nilai yang ketiga yaitu etika publik. Raden Ajeng Kartini mempererat hubungan kekerabatan dengan teman-temannya yang berasal dari Belanda, sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.
Nilai yang keempat berupa komitmen mutu. Raden Ajeng Kartini memiliki sikap melindungi dan mengayomi dengan berjuang memperhatikan persamaan derajat hak kaum perempuan, dan beliau berinovasi meneruskan cita-citanya untuk membuka beberapa sekolah di daerah Jawa. Nilai yang kelima yaitu anti korupsi. Raden Ajeng Kartini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib perempuan pada masa itu, serta memiliki sikap disiplin yang tinggi sebagai keturunan Jawa saat beliau bersekolah yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan Jawa tersohor. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Hal ini dibuktikan dalam salah satu kritik tajam Kartini terhadap pemerintah kolonial Belanda yang tidak mencerminkan sebagai pemimpin sejati. Sekian pemaparan hasil benchmarking kelompok kami. Mari semangat beraneka dalam menjalankan amanah sebagai ASN. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.